Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu at-tasi'ata asyarata. Makalah yang ke-19. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaratu nafarin, ada 10 kelompok orang, layak Allah Ta'ala salatahu, Allah tidak menerima salat mereka. Ada 10 macam orang yang salatnya tidak diterima oleh Allah. Nah, kalau salatnya diterima, alamat wong sholat itu penentu dari ibadah yang lain. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Dari kesekian amal kita, yang pertama kali dikoreksi itu sholat. Wa in sholuhat sholuha sa'il amali. Kalau sholatnya baik, maka yang lain ikut jadi baik. Tapi wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, maka fasada sa'il amali, maka rusak amalan yang lainnya. Siapa di antara 10 golongan orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah? 1. Rajulun, seseorang, sholat, ia sholat wahidan, sendirian. Aibun faridan, sholat sendiri. Bighairi qiraatin, tanpa ia membaca. Maksudnya membaca ini membaca Al-Fatihah. Sholat sendiri tanpa membaca Fatihah. Berarti kalau berjamaah boleh nggak baca Fatihah? Boleh. Kalau kita makmuman nggak baca Fatihah boleh. Apalagi makmum masbuk, kita baru takbir Allah, imamnya rukuk, nggak usah baca Fatihah, langsung ikut rukuk. Atau kita sudah baca Fatihah tapi baru sepotong, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, imamnya rukuk, ikut rukuk. Apalagi kalau sholat tarawih yang ngebut, wis makmum nggak baca apa-apa, sholatnya sah, imamnya yang maka di sini aslinya saya pilih 8 itu biar nggak terlalu ngebut. Kalau ngebut, kasihan imam nanggung makmum yang banyak yang pada nggak baca Fatihah. Makmum nggak baca Fatihah, sah sholatnya. Bagi makmum, bagi imam wajib. Kalau imamnya berbaca, semuanya batal. Nah, kalau jadi makmum, biasanya makmum pokoknya asal imam diri, ikut diri, imam rukuk, ikut rukuk, imam numbing, salam, ikut salam, beres. Sama umpama begini, kita ada rombongan mau ngadep ke gubernur, ke KDM. Terus ada juru bicaranya, yang ngomong cukup bicaranya, juru bicaranya aja, yang lain nggak perlu ngomong. Diem. Ya karena KDM orang Sunda, ngomong juru bicaranya Pak Ustadz Royani yang bisa ngomong Sunda. Pak Haji, saya, yang lain, Pak Wir, diem aja. Nanti begitu pulang kok dapat tentengan, yang dapat tentengan apa juru bicaranya dok? Ya enggak, semuanya dapat. Itu enaknya orang sholat jamaah. Umpama yang baca Fatihah kok cuma imamnya dok. Umpama tadi loh rombongan yang ngomong bahasa Sunda. Pak Ustadz Roy sama KDM ngomongnya Sunda. Kita yang orang lain ngomong aja, ngomong apa ya? Alhamdulillah. Ya pokoknya pulang nenteng. Nah umpama sholat yang baca Fatihah imamnya tok, yang lain nggak bisa, makmum wis tenang, wis sah sholatnya. Nah, tapi kalau ngadep sendirian, ya harus komunikasi. Lah ngadep sendirian kok cuma cicing baik, nggak usah cicing baik, diem aja. Nah, ini orang mau ngapain? Makanya enaknya orang sholat jamaah, Fatihahnya mau bener mau
mau salah tanggungannya imam. Enak orang jamaah. Wah masuk subuh sambil ngantuk-ngantuk. Wow, Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu-tahu imamnya kok sah sholatnya sah. Wah enak orang sholat jamaah. Rajulun shalla wahidan ay munfaridan bi ghairi qira'atin. Seseorang sholat sendirian dan dia tanpa membaca, maksudnya membaca Fatihah. Wattafaqa dan bersepakat al-Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, wa ashabuhu dan murid-muridnya Abu Hanifah, wal Imam Malik dan Imam Malik, wal Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai dari mereka. Mereka itu Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tiga mazhab bersepakat ala sihhati sholatil makmumi, atas sahnya sholatnya makmum. Sholatnya makmum ya, bukan sholatnya imam. Bi ghairi qira'atihi, tanpa membacanya seorang makmum syai'an sama sekali minal Fatihati, dari Fatihah. Tiga mazhab bersepakat bahwa seorang makmum yang tidak baca Al-Fatihah sholatnya tetap sah. Jadi kita makmuman Allahu Akbar menang baik, sah sholatnya sah. Tapi dalam mazhab Syafi'i dihukumi beda. Selama makmum itu masih sempat baca. Tapi kalau tidak sempat atau tidak bisa, itu lain urusan. Nah itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Jadi 4 mazhab yang diakui oleh dunia Islam, yang tiga menyatakan tetap sah sholatnya orang yang menjadi makmum walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah. Tapi kalau mazhab Syafi'i tetap diwajibkan membaca Fatihah walaupun seandainya tidak sempurna. Nah ini enaknya jadi makmum. Kalau sholat sendirian itu resiko tanggung sendiri. Ibarat kata orang nggak bisa nyetir jadi penumpang, supirnya nyampe ke Surabaya itu penumpangnya sama sampai ke Surabaya. Cuman kalau supirnya dapat upah, dapat gaji, kalau penumpang ya harusnya gaji, harusnya gitu. Nah ini nomor 1, orang yang tidak diterima sholatnya itu seorang yang sholat sendirian tanpa membaca Fatihah, atau kalau dalam ini tanpa membaca, tidak ditafsirkan Fatihah. Karena dalam sholat itu yang wajib dibacakan cuma 5: takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, dan salam pertama. Yang wajib dibaca cuma 5 itu. Selain 5 ini tidak wajib dibaca. Subhana rabbiyal a'la juga wajib, subhana rabbiyal azim juga wajib, rabbi firli warhamni juga wajib, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira juga wajib. Yang wajib cuma 5 itu. Allahu akbar takbir pertama namanya takbiratul ihram, kemudian Fatihah, kemudian tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh, shalawatut thayyibatulillah, sampai asyhadu an la
kalau dia berjamaah, Fatihah itu tidak dibaca pun sholatnya tetap sah. Nomor satu. Yang nomor dua, warajulun, dan seseorang la yu'addi, yang tidak membayar az-zakata, zakat. Ini Ramadan biasanya selalu timbul problem masalah zakat. Kalau zakat fitrah insya Allah ringan ya, cuma 3,5 liter. Kalau diuangkan ya sekitar 50.000. Cuma dapat rokok sebungkus setengah kayak mas. Gak dapat 2 bungkus, dapat ya. Kalau rokok yang saya beli mah dapat 5 bungkus, 10.000-an. Zakat fitrah pendek, insya Allah kita pada menunaikan. Cuma yang berat itu memang zakat mal. Zakat mal itu syarat ketentuannya berlaku. Satu, yang wajib dizakati itu harta yang halal. Yang kedua, pemiliknya orang Islam. Yang ketiga, harta yang produktif. Harta yang tidak produktif kayak rumah, tempat tinggal. Ini kan konsumtif namanya. Ini walaupun harganya miliaran, nggak kena zakat. Kalau kontrakan, apa? Mobil kok begini-begini bukan lari pagi. Tergantung mobilnya itu produktif atau konsumtif. Lah kalau kayak saya konsumtif kan nggak menghasilkan, nggak wajib. Yang kena zakat itu yang produktif, yang menghasilkan uang. Tapi hasilnya berapa dulu? Kalau hasilnya mobil itu selama setahun terkumpul seharga 85 gram emas. Kalau emas segram berapa? 3 juta. Berarti 3 kali 85, 2,5, 250 juta. Nah, kalau setahun mobilnya itu penghasilannya ada 250 juta, itu baru kena zakat. Kalau penghasilannya nggak nyampe segitu, yo belum kan? Belum. Rencana mau dapat zakat ya. Rencana mau dapat zakat. Rencana mau dapat zakat. Rencana itu ngasih zakat dulu kan? Rencana menerima itu rencana jadi orang miskin. Loh, rencana jadi orang kaya itu yang memberi zakat, bukan menerima zakat. Orang yang memberi zakat otomatis orang kaya. Dia punya duit mandek minimal 250 juta. Nah kalau di rekening ada duit mandek segitu kan yo. Oh ini bilang banget ya. Kalau bercita-cita jadi penerima itu berarti bercita-cita jadi orang miskin. Kalau bercita-cita jadi memberi zakat itu berarti bercita-cita jadi orang kaya. Ya terserah mau pilih yang mana. Lah zakat mal kemudian dimiliki selama setahun. Kalau hari itu dia dapat muatan dari mobilnya, kok dapat untung 285 juta, 250 juta. Lagian muat apa untungnya segitu? Muat narkoba. Nyelundupi narkoba berhasil. Lah yuk haram, tidak wajib zakat lagi. Terus minimal 1 nisab. 1 nisab itu batas ukuran minimal. Kalau punya harta seukuran hanya 80 gram emas, belum kena zakat. Wong minimal itu 85. 85 ke atas baru dapat, baru kena zakat, maksudnya 85, 86 terus ke atas. Tinggal nanti dikeluarkan 2,5%. Nah, orang yang tidak mau membayar zakat, dia inilah orang yang sholatnya tidak diterima. Dan kalau kayak kita ini masih kewajiban zakat ya, kan rumah masih nyicil. Udah rasa? Belum. Wah, cita-cita jadi penerima zakat itu.
Yang wajib dizakati itu tadi harta yang produktif, dimiliki selama setahun dan mencapai jumlah minimal. Maka zakat mal itu rata-rata ya bukan orang sembarangan, ya orang kaya. Kalau zakat fitrah hampir semua kita. Hanya orang yang tidak ada bahan makanan saja, orang di hari raya yang tidak wajib zakat. Sementara kita kayaknya nggak mungkin. Sekarang loh, orang sekarang loh, nggak punya makanan sampai di hari raya itu kayaknya nggak mungkin. Apalagi ada yang sembako, pasti punya ya. Berarti wajib untuk zakat fitrah. Ain artinya la yukhriju ma yajibu ikhraj. Tidak dikeluarkan yang wajib dikeluarkan minal amwaliz zakawiyah, dari harta-harta yang wajib dizakatkan, ila mustahiqihi, ke orang yang berhak menerima, alias mustahik. Nah sekarang itu yang timbul problem zakat profesi. Di zaman Rasul nggak ada, zaman sahabat yo nggak ada. Tetapi dari ulama-ulama kontemporer, ulama sekarang berijtihad mewajibkan zakat profesi. Profesi macam-macam ya. Dikarenakan kalau di zaman itu, zaman Rasul itu yang kena zakat itu barang pertanian. Sementara barang pertanian itu hasilnya gak seberapa dibanding dari hasil profesi. Umpama dokter, orang yang bisnis gak ada yang nawar itu kan dokter. Kalau yang lain kan mesti ditawar ya. Jualan apa itu tetap ditawar. Profesi apa ya ditawar. Bikin lemari tawar-tawar enggak Pak? Kok langsung? Yang enggak ditawar itu kan dokter kan ya. Umpama habis periksa itu berapa dok? 5 juta. Ah 2 juta deh. Apa pernah dengar orang yang berobat ke dokter nawar? Pernah nggak Pak? Belum ya? Belum. Nah makanya alangkah tidak adilnya kalau petani yang hasilnya enggak seberapa dikenai zakat, sementara profesi yang hasilnya gede kok tidak dikenai zakat. Dan kemudian ulama-ulama kontemporer mengeluarkan fatwa wajibnya mengeluarkan zakat dari profesi itu. Nah, profesi itu wajib mengeluarkan zakat kapan? Kalau diikuti, seandainya diikuti seperti zakatnya pertanian, wa atu haqqahu yauma hasadi. Kalau tani itu zakatnya dikeluarkan saat kali panen. Berarti kalau karyawan, kalau profesional ya saat kali gajian. Nah terus nisabnya, ukurannya. Kalau basnas, ini baru-baru ini tapi banyak ditentang oleh para pakar ilmu fikih. Basnas itu mengeluarkan edaran gaji di atas 7 juta sekian itu wajib mengeluarkan zakat per gajian. Nah kemudian para pakar menentang 7 juta itu gaji kotor atau gaji bersih. Nah kalau dia gaji kotor 7 juta umpama buat cicilan rumah berapa Pak? 1 juta. Enggak, yang ditekuk doang apa yang begini kan tanda tanya kan, yang ini apa yang ini? Nah iya umpama dibikin tengah-tengah 4 juta 2 juta ya. Umpama buat cicilan rumah 2 juta, cicilan motor 1 juta, cicilan mobil nggak cukup. Lo masa masih diwajibkan untuk bayar zakat? Makanya fatwa dan surat edaran dari Basnas banyak ditentang. Loh, orang gajinya 7 juta, seandainya untuk kebutuhan primer aja loh, bukan kebutuhan sekunder ya, untuk kebutuhan primer makan, kebutuhan primer kan sandang, pangan, papan, 3 itu ya. Rumah masih kecil, makan butuh sehari-hari. Sekarang kebutuhan primer itu, kalau kuota masuk primer apa sekunder sekarang? Kuota
Iya kan, kebutuhan makan sekarang sama. Oh kadang orang rela nggak makan demi beli kuota. Wajib iya. Nah iya umpama kuota. Kalau satu rumah isinya 4 orang, umpama dibikin gocap aja udah 200. Nah maka seandainya 7 juta itu nyisa 2 juta itu masih bagus ya. Nah iya loh 2 juta kok masih dipotong zakat itu ayo. Kalau nyisa bagus 2 juta. Nah iya, seandainya kok nyisa 2 juta saja udah bagus, mosok masih dikenai zakat. Makanya banyak yang tentang kalau 7 juta itu bersih, nah masih pantas lah ya. Makanya surat edaran yang dikeluarkan Badan Amil Zakat Nasional itu banyak ditentang. Apalagi yang bikin pro kontra lagi, ia mengeluarkan buat ukuran nisab ya benar memang 85 gram emas, tapi emas yang 14 karat. Kalau Iman kan punyanya emas karat gitu. Banyak karatan. Lah iya, makanya loh itu standar dari mana kok cuma 14 karat, padahal yang disebut dengan emas murni itu yang 24. Makanya kemarin surat edaran dari Basnas itu nisab itu kalau dirupiahkan hanya sekitar 90 sekian juta diikuti harga emas. Kalau 90 juta seandainya karyawan berarti per tahun itu bergaji berapa? 90 dibagi 12 sekitar 8 jutaan ya. Sekitar itulah. Itu akhirnya pada ditentang habis-habisan. Ada yang sampai berkomentar itu ini akal-akalannya Basnas supaya terkumpul duit banyak untuk membantu program. Akhirnya malah ada yang berkomentar begitu, ini akal-akalannya Basnas supaya orang-orang itu tetap bayar zakat. Nanti kalau udah terkumpul zakat buat program. Makan siang yang aslinya sih nggak gratis ya, tetap bayar. Nah ini kan zakat ini kan termasuk ibadah mahdhum, ibadah yang aturannya itu sudah diatur, hanya mengalami pembiasan makna karena dulu ada harta yang belum ada, yaitu zakat profesi dulu kan belum ada. Kalau sekarang sudah ada. Nah, barang dagangan ya sama, dagangan itu dihitung selama setahun juga. Modal awal berapa, kemudian setelah setahun ada laba berapa, baru dikeluarkan zakatnya 2,5% dari totalnya. Ustaz, nanya dulu ya, kalau gaji per bulan itu kan masuknya bukan zakat ya kan ya, maksudnya infak saja. Kalau infak kan nggak ada nominalnya. Maka dari itu, Iya kan? Basnas menyebutnya zakat. Dan konon para PNS apa itu langsung dipotong. Makanya itu termasuk para pakar menyebutnya ini kedoliman pemerintah terhadap rakyatnya. Karena kalau memang itu infak, kan nggak terbatas, maksudnya sukarela gitu. Konon ini katanya sudah langsung dipotong. Wajib, berarti kan ini bentuk kedoliman pemerintah terhadap rakyatnya yang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya aja kadang masih pot-potan langsung main potong kan. Ya walaupun misalnya kalau 7 juta 29%-nya itu berapa? Ya semuanya itulah. Berapa Pak? Kalau saya hitung kan nggak pinter. Eman menghitung senti dia enggak Pak. Nah ini umpama walaupun jumlahnya segitu, cuma kan bagi orang yang memang penghasilannya cuma dari situ, ya kan kerasa banget. Ya kecuali dia punya lain gitu, serba salah. Makanya itu banyak ditentang ya sekarang untuk kedoliman pengelola zakat di pemerintahan ke rakyat yang sebetulnya belum memenuhi kriteria bagi dia untuk mengeluarkan zakat. Nah kalau infak sedekah suka-suka, jumlahnya berapa terserah. Mau diberikan ke orang paling kaya ya boleh. Kalau sedekah, umpamanya Eman nyidam, mau sok Pak Ari terus yang ngasih saya, sekali-kali saya ngasih lagi. Ya man ya, boleh kalau itu sedekah. Tapi kalau zakat nggak bisa.
ada aturan kata. Kalau Ta'ala firman Allah Ta'ala wa wailul lil musyrikin, celakalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Siapa itu? Alladzina la yu'tuna zakata, orang yang tidak mau menunaikan zakat. Surah Fussilat ayat yang ke-6 dan 7. Fasammahumullahu musyrikin. Fasamma, maka Allah fasamma, maka memberi nama kepada mereka orang yang tidak mau bayar zakat, Allah musyrikinnya dengan nama musyrikin. Orang yang menentang tidak mau bayar zakat itu oleh Allah dikategorikan musyrik, menyekutukan Allah karena ia lebih mengkultuskan hartanya, makanya disebut menyekutukan Allah. Yang kedua, sholat yang diterima orang yang nggak mau bayar zakat. Warajulun yang ketiga, wah ini yang umum, yang menjadi pemimpin atau imam kauman satu kaum, wahum lahu karihun, wahum dan kaum itu lahu ke imam tersebut, ke pemimpin tersebut karihun, memusuhi. Ada imam kok dimusuhi jamaahnya, itu sholatnya imam tidak diterima. Ayo man, ayo musuh imamnya kan? Enggak. Udah bilang maaf lagi. Belum isi warna. Tapi ini bukan makmum loh, imam. Imam yang dibenci oleh asal dia imam, makmumnya pada Iya lagi terawih kemarin. lah iya. Kitabnya ini loh. Hadisnya ya ini. Rajulun, seseorang yang umum yang jadi imam, kauman satu kaum, wahum lahu karihun, dan imamnya makmumnya itu gedek sama imamnya. Jadi pemimpin tapi yang dipimpin lurah kok dia. Tapi kalau yang itu cuma 1-2 orang apa-apa. Semuanya ini maksudnya, semuanya sepakat pokoknya kalau dia yang itu. Buat. Kalau satu provokator man. Kalau satu namanya provokator, ya bener Mas. Kalau satu namanya provokator. Ini tanpa dikomandoi, tanpa diprovokatori, orang itu tiba-tiba langsung sepakat pokoknya kalau dia yang benar. Repot ini. Ini hadis masalahnya. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu ada 3 la tujawizu sholatuhum adha'ahum, yang tidak sampai melewati sholatnya ke telinganya, maksudnya sholat yang tidak diterima. Kalau tadi kan 10, tapi ini di spesifik hadis lain ada 3 kelompok orang yang sholatnya tidak diterima. Yang pertama al-abdu hamba, al-abidu yang minggat kabur, hatta yang jika sehingga dia pulang. Atau bahasa gampangnya, kalau dulu budak yang lari dari tuannya sampai dia kembali, walaupun budak itu rajin sholat, maka sholatnya tidak diterima. Kalau konteks sekarang, orang yang lari dari tanggung jawab, anak istri punya, cuman karena udah hutang-panting akhirnya dia nyerah, kabur, sampai dia kembali lagi maka sholatnya tidak diterima. Orang yang lari dari tanggung jawab. Dan kita ini sebagai kepala keluarga kan penanggung jawab. Tiba-tiba demi janda akhirnya istrinya malah jadi janda.
istrinya jadi janda, anak-anaknya terlantar, nggak tanggung jawab terhadap anak-anaknya, entah makannya, entah pendidikannya. Lah, laki model kayak begini ini dalam hadis ini sholatnya ditolak. Walaupun sholatnya jidat sampai ireng, dengkul sampai kapalan, tapi anak nggak dinafkahi, anak nggak dipikirin pendidikannya, wes alamat. Ya, tapi jangan menelantarkan istri supaya jadi janda. Ada niat kayaknya. Loh memang, apalagi kalau janda itu anaknya 6. Ngurus anak yatim 6 pahalanya gede Pak. Cuman anak yang 2 jangan di rumah, jangan disia-siakan. Anaknya 2 kan Loh, nyantuni anak yatim yang paling tepat itu adalah nikahi emaknya. Lah kalau nyantuni kan cuma hanya sebulan sekali apa per bulan sekali. Lah kalau nikahin emaknya kan berarti nyantuni tiap hari. Tapi jangan sampai demi janda anak istrinya malah jadi janda. Kayaknya ada niat. Kayaknya nggak yakin. Makanya nanya maksudnya nyari dukungan. Yang kedua, wa imra'atun, dan seorang istri bakat yang ia tertidur, wa zawjuha 'alaiha sahitun, dan suaminya ke istri tersebut marah, belum sempat bermaaf-maafan istrinya sudah tertidur. Mulai malam itu sampai dia minta maaf ke suami, sholatnya tidak diterima. Tapi ini bukan kok langsung kita jadi suami langsung mentang-mentang suka-suka aja. Maksudnya memang ada permasalahan sehingga sang istri itu marah, sang istri sampai tertidur dia belum minta maaf ke suami. Tapi ini, kalau suami yang kebalikannya, ya sama aja. Memang teksnya untuk istri, tapi konteksnya ya untuk suami juga. Jangan wah berarti kan cuma istri doang, suami mah enggak. Teksnya ya memang iya, tapi konteksnya ya sama aja. Sama kayak durhaka sama orang tua. Itu teksnya, konteksnya ya bisa jadi orang tua yang durhaka kepada anak, ya tidak disekolahi, tidak dinafkahi, berarti ya orang tua yang durhaka kepada anak. Yang ketiga, wa imamun amma qauman wa hum lahu karihun. Imam, wa imamun, dan seorang imam amma yang ia memimpin, mengimami qauman satu kaum, wa hum